Shalom, kita berjumpa kembali pada kesempatan ini untuk belajar kebenaran lewat program ini. Saya yakin setiap kita yang bisa melihat tayangan ini tidak kebetulan. Ada rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup saya dan hidup saudara sekalian yang olehnya Tuhan bisa membawa kita untuk melihat tayangan ini supaya saudara dan saya memperoleh berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak ada berkat yang lebih besar kecuali kebenaran firman Tuhan yang kita terima dan kita kenakan dalam kehidupan kita. Semua akan berlalu pada saatnya, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya akan membagikan satu kebenaran yang saya yakin dan percaya akan memberkati kita sekalian. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 10. Dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, apa yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi, merupakan ungkapan yang ditulis oleh pemazmur dari apa yang dikatakan oleh Musa, atau apa yang disampaikan Musa, inilah yang ditulis di dalam Mazmur 90 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, apa yang diungkapkan Musa yang ditulis dalam Mazmur 90 ini merupakan fakta, realitas yang Musa temukan, yang Musa lihat. Tentu lewat perenungan yang panjang dalam mengiring Tuhan dan melihat realitas kehidupan manusia, serta oleh wahyu Roh Kudus, ilham Roh Kudus atas Musa, sehingga Musa bisa menyatakan ini dan menjadi sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, apa yang diungkapkan Musa ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Sebab ini sekali lagi sebuah realitas kehidupan. Musa mengatakan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80 tahun. Namun kalaupun bisa lebih, itu penderitaan. Penderitaan. Dan yang paling penting di sini yang kita renungkan adalah bahwa Musa mengatakan umur yang 70-80 tahun itu, umur yang 70-80 tahun itu berlalunya buru-buru. Seperti sesuatu yang melayang lenyap. Kalau dikatakan dalam Yakobus itu seperti uap yang sejenak saja kelihatan kemudian lenyap. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Musa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, ini harusnya sungguh-sungguh menjadi perenungan kita. Sebab manusia yang hidup di bawah kolong langit ini bukan sekedar hidup, setelah itu mati dan selesai ceritanya. Orang-orang yang beranggapan
bahwa setelah kematian maka selesai semua akhir perjalanan hidup manusia, itu tidak tepat. Ini biasanya diyakini oleh orang-orang yang skeptis, orang-orang ateis yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan kelompok-kelompok yang lain, misalnya orang Saduki yang ditulis dalam Alkitab yang tidak mempercayai adanya kebangkitan. Nah, kita manusia hari ini hidup besok mati tidak selesai ceritanya, sebab di dalam diri kita ada unsur ilahi yang memberi kita kekekalan, yang membuat kita menjadi makhluk kekal. Hari ini hidup, besok mati, tidak selesai ceritanya sebab kita makhluk kekal. Justru kita memasuki babak baru kehidupan, di mana kita akan masuk dalam satu dimensi waktu yang tidak terbatas. Nah, inilah yang harus menjadi perenungan kita, dan ini menjadi persoalan utama hidup sebenarnya. Jadi persoalan utama hidup di dalam dunia ini sebenarnya bukan segala kebutuhan kita, segala hal yang dapat terjadi di dalam hidup kita. Persoalan yang utama adalah apakah kita nanti memperoleh kehidupan yang baik setelah kehidupan di bumi ini. Nah, itu yang menjadi persoalan utama, Bapak Ibu. Lewat kesempatan ini, kita mau renungkan kebenaran ini dan mulai betul-betul menintrospeksi diri kita, berkaca dan melihat hidup kita. Apakah kita nanti pantas untuk diberi kehidupan setelah kita mengakhiri kehidupan di bumi ini? Nah, apa yang diungkapkan Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, hendak menunjukkan bahwa betapa singkatnya hidup manusia di dalam kefanaan di bumi ini. Nah, banyak orang yang tidak menyadari ini atau tidak mau tahu, ya. Tahu tapi tidak mau tahu, tidak mau peduli. Ini sebenarnya sikap yang ceroboh. Sebab kalau seseorang memiliki sikap ini, dia bisa membawa dirinya kepada kebinasaan. Apa yang diungkapkan Musa ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, sebuah fakta hidup yang tidak bisa kita hindari. Hidup manusia memiliki durasi, memiliki limit. Dan ini yang saya mau sampaikan pada program ini, bahwa hidup manusia itu sekejap dan akan semakin cepat berlalunya. Ya. Musa berumur 120 tahun, kemudian mati. Tetapi Musa pun berkata bahwa itu berlalunya buru-buru. Berlalunya buru-buru. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu perjalanan umur manusia, ya, dari waktu ke waktu terus mengalami kemerosotan. Ya. Maksudnya adalah bahwa umur manusia semakin cepat selesai. Cepat sampai pada durasi waktu yang telah ditentukan baginya. Ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Kejadian, keturunan Adam mula-mula, ya, termasuk Adam, memiliki umur yang panjang. Adam hampir berumur 1000 tahun. Bahkan orang tertua yaitu Metusala itu hampir benar-benar sampai 1000 tahun.
Namun kita lihat Bapak Ibu, hidup manusia yang semakin pendek ini terus mengalami hal itu. Maksudnya bahwa umur manusia terus semakin pendek dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman sampai pada saat ini. Kalau zaman Nuh, umur manusia termasuk Nuh, ya, Nuh itu kurang lebih 600-an tahun. Tapi setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian kekasih, umur manusia semakin pendek. 500, 400, 300, 200, 100 lebih, kemudian di bawah 100. Nah, sampai kepada Musa berkata 70 sampai 80 tahun. Nah, tapi itulah konsekuensi kehidupan yang telah jatuh ke dalam dosa. Tentu kita mengetahui bahwa Allah tidak merancang hidup manusia seperti ini, memiliki durasi yang pendek, memiliki durasi yang sangat terbatas. Rancangan Allah semula manusia hidup selama-lamanya. Hidup tanpa batas, hidup tanpa durasi waktu atau limit waktu. Ya. Tetapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, manusia yang harusnya hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, akhirnya menjadi manusia yang fana. Menjadi manusia yang fana. Dan lebih lagi yang paling dahsyat adalah manusia harus terhukum. Terhukum. Dan sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian di Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Wah, itu mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Ya. Betul-betul mengerikan. Tetapi bersyukur kita boleh mengenal, kita bisa mengenal, ya, oleh anugerahnya kita boleh mengenal Tuhan semesta alam yang menyatakan diri lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Sebab seseorang tidak bisa mengenal Tuhan, manusia tidak bisa mengenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia yang jatuh ke dalam dosa serba terbatas. Serba terbatas. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan secara ideal. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Standar moral, standar hidup, standar kesucian yang harusnya dimiliki oleh manusia telah rusak, telah merosot. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih. Jadi ini hal yang harus betul-betul kita pahami. Nah, tetapi saya katakan tadi bahwa umur manusia yang semakin pendek dari waktu ke waktu, sebenarnya itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Kenapa? Sebab dengan semakin pendeknya umur manusia, maka penderitaan manusia pun semakin pendek. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, kalau kita mengerti ini, dan memang harus kita mengerti sebagai orang percaya, kita akan memahami bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Karena apa? Dalam konteks terhukum pun, Tuhan masih memberikan solusi kepada manusia. Dan solusi atau solusi yang terbaik. Ya. Akibat dosa, manusia harus binasa. Tetapi juga bukan hanya itu. Manusia yang berdosa ini hidup dalam penderitaan. Mereka harus berpeluh, harus bekerja keras, karena harus mengusahakan onak dan duri, dan berbagai hal yang menyakitkan seperti sakit penyakit, kejahatan yang ada di sekitar kita, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan
terkutuknya bumi akibat kejatuhan manusia. Sehingga bumi yang kita didiami ini, dunia yang kita diami ini tidak menjadi tempat yang ideal. Tidak menjadi tempat yang ideal, Bapak Ibu. Bumi yang harusnya menjadi Firdaus, sekarang sungguh sangat jauh dari Firdaus. Bahkan kalau boleh dikatakan bertolak belakang dari situasi dan kondisi Firdaus yang penuh dengan kesenangan. Di dalamnya ada keadilan, di dalamnya ada kesukaan. Nah, sekarang di dunia ini Bapak Ibu, kita melihat dunia ini semakin rusak. Pemanasan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuat kita semakin tidak nyaman. Ditambah lagi manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadi manusia yang fasik, sehingga tidak menjadi saudara yang sesungguhnya di dalam kehidupannya bagi orang lain. Bahkan akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi homo homini lupus. Homo homini lupus menjadi serigala bagi sesamanya. Nah, ini membuat manusia yang hidup di dalam dunia semakin tidak ideal. Ya. Belum lagi timbulnya virus, penyakit yang bisa menjadi satu wabah yang besar, pandemi yang melanda dunia seperti yang kita alami saat-saat ini, di mana kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan dampaknya bukan hanya berimplikasi berdampak pada kesehatan fisik kita, tetapi pandemi ini memiliki efek domino, efek yang luas berkaitan dengan ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi ini fakta kehidupan yang kita lihat dan alami sekarang ini. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, akibat hukuman manusia yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi, dan inilah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini adalah bahwa di dalam penghukuman Tuhan itu pun, ya, Tuhan masih memberikan solusi. Solusi yang diberikan Tuhan adalah membuat manusia umurnya semakin pendek. Nah, mungkin Anda bingung dan bisa tidak setuju dengan hal ini. Tetapi kalau Bapak Ibu renungkan baik-baik, Bapak Ibu akan melihat bahwa umur manusia yang pendek ini itu sebenarnya solusi. Solusi dari Tuhan. Ya. Yang akhirnya sampai kepada kematian, itu solusi. Kematian itu pun solusi dari Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Tentu ini dalam konteks orang percaya. Ya, dalam konteks orang percaya. Kalau orang yang tidak percaya, ya memang tidak ada solusinya lagi. Ya. Mereka hanya menimbun murka Allah yang akan dinyatakan nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tetapi bagi orang percaya, umur yang semakin pendek ini, ya, durasi limit waktu kita yang semakin singkat ini sebenarnya menjadi solusi dari Tuhan. Karena apa? Karena dengan dipersingkatnya umur kita, maka penderitaan kita di dunia ini pun semakin pendek, semakin singkat. Kalau Bapak Ibu membaca Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus berkata, semua makhluk mengeluh. Semua makhluk mengeluh dan menantikan penyataan Allah. Penyataan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah,
Ini yang kita nantikan. Karena apa? Karena di dunia ini kita semakin sukar hidup. Yang disebabkan oleh hal-hal tadi. Ya, kita hidup di dunia yang terkutuk. Berada di tengah orang-orang yang fasik. Sehingga fasik itu artinya tidak peduli hukum dan tidak peduli kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, orang yang fasik ini menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya ketidakadilan, terjadinya penindasan, dan berbagai hal-hal lain yang menyakitkan. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah mengalami, merasa tidak masalah, biasa saja. Tapi bagi Bapak Ibu atau orang-orang yang mengalami, wah, itu hal yang sangat menyakitkan. Ya, misalnya kalau seorang keluarga diperkosa oleh orang lain, wah itu menyakitkan. Belum lagi Bapak Ibu hal-hal yang lain, ya, misalnya ada anak yang kena narkoba. Wah, itu ibarat langit orang tua runtuh. Sebab sukar diharapkan. Masa depan bisa rusak. Nah, kalau ini berlangsung lama Bapak Ibu, wah, betapa menyakitkan. Nah, belum lagi Bapak Ibu kita sebagai orang yang percaya, selama di dunia ini pasti mengalami penderitaan. Pasti mengalami berbagai macam hal-hal yang menyakitkan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah sampaikan itu kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, kita akan mengalami banyak penderitaan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus dan dialami oleh para rasul-rasulnya. Dan kita pun yang mau hidup benar akan semakin sukar. Semakin menderita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, Allah memberikan solusi ini. Sebab dengan pendeknya umur maka penderitaan kita semakin pendek pula. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu berumur 1000 tahun. Kalau Bapak Ibu sehat terus, lumayan. Tapi kalau Bapak Ibu sakit, misalnya Bapak Ibu stroke selama 500 tahun sehat, tetapi kena stroke, maka selama 500 tahun selanjutnya, kalau umur Bapak Ibu 1000 tahun, 500 tahun Anda akan stroke. Coba bayangkan. Kalau umur kita 1000 tahun. Nah, kalau kita sekarang Bapak Ibu sakit gigi saja 3 jam. Ya, karena umur kita cuma 50-60 tahun. Sakit gigi 3 jam saja sudah sangat sukar, sudah sangat berat, sudah sangat menyakitkan. Bagaimana kalau sakit gigi 10 tahun? Tidak bisa terbayangkan Bapak Ibu. Waduh, karenanya kita bersyukur ini solusi bagi kita. Dan seperti yang saya katakan, kalau kita orang percaya, semakin pendek umur kita, ya, maka tak kala kita mengalami kematian, semakin cepat pula kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya, di rumahnya yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini bukan karena kita putus asa Bapak Ibu. Bukan karena kita putus asa, kemudian mengakhiri hidup dan menginginkan umur pendek. Ya kalau Tuhan berikan kita umur panjang, puji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah apa alasannya, apa dasarnya kita mau umur panjang? Apa dasarnya? Saya bukan tidak setuju kita umur panjang. Saya juga mau umur panjang. Tapi apa dasarnya? Kalau kita mengacu kepada Alkitab, maka hanya satu dasar kita meminta umur panjang kepada Tuhan, yaitu supaya kita bisa berbuah, kita bisa berguna bagi pekerjaannya, bagi kerajaannya. Kalau tidak, Anda dan saya tidak ada gunanya umur panjang. Tidak ada gunanya. Sebab Anda dan saya hanya menimbun murka Allah. Hanya menimbun murka Allah. Camkan baik Bapak Ibu. Sekali lagi, kita berdoa supaya kita umur panjang. Kita berdoa supaya kita bisa
berkarya semakin banyak untuk kemuliaan Tuhan. Hanya itu dasarnya kita boleh minta umur panjang sebenarnya kepada Tuhan. Kalau kita minta umur panjang hanya untuk bisa menikmati segala kesenangan, keinginan kita di dalam dunia ini, wah, itu sebenarnya tidak menghargai umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita. Karenanya di ayat selanjutnya sebenarnya dari ayat kita baca tadi, Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, banyak orang Bapak Ibu tidak bijaksana. Punya umur panjang, tetapi tidak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Semakin tua, justru semakin jauh dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, jadi camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Ini harus kita pahami benar Bapak Ibu, bahwa ini solusi dari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita ya tidak memiliki umur yang panjang, itu juga solusi. Jadi kita tidak bersungut-sungut, kita tidak takut menghadapi kematian. Sebab apa? Kematian bagi orang percaya adalah jembatan emas bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Kecuali memang Anda tidak rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kematian bukan hal yang menakutkan. Nah, sekarang ini menjadi pertanyaan yang kita harus jawab jujur dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau Anda dan saya rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka umur yang pendek, umur yang panjang bukan menjadi soal. Sebab panjang pendeknya umur kita tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengisi hari hidup kita. Apakah kita mengisinya dengan sikap yang menyenangkan Tuhan atau tidak? Kalau tidak, maka kita sekali lagi hanya menimbun murka Allah atas hidup kita, yang akan kita tuai nanti dalam kengerian kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih, bersyukur kita Tuhan memberikan solusi. Walaupun dalam konteks penghukuman, Tuhan tetap memberikan solusi yang terbaik. Ini luar biasa. Karenanya mari kita miliki hati yang bijaksana, mengisi hari-hari hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di program berikutnya. Amin.